You call yourself Asian tiger, but you're actually a monkey. You're not developed. Malaysia tidak pernah menjadi harimau Asia seperti mana didakwa bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Itu kata veteran UMNO Tengku Razali Hamzah selain memberi peringatan untuk tidak bersandar kepada ilusi. Beliau yang lebih dikenali sebagai Kuli berkata, Malaysia tidak boleh dianggap harimau Asia memandangkan negara membiayai hampir keseluruhan projeknya termasuk empangan dan lebuh raya disebabkan pelabur asing menjauhi Malaysia. Tengku Razali berkata ada pihak berpandangan Malaysia telah sampai menjadi negara kaya dan maju. We were never a nation tiger. It's only illusory. Pada 2018, Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri buat kali kedua, mengumumkan Malaysia akan kembali menjadi ekonomi harimau Asia. Beliau mengulanginya setahun kemudian ketika melancarkan rancangan kerajaan bagi pembangunan ekonomi menjelang 2030. Label harimau Asia dipertikai ahli ekonomi Medili Burma yang menyifatkan Malaysia hanya layak digelar harimau kecil atau naga kecil. Malaysia dikatakan akan menjadi harimau Asia kelima, namun pertumbuhan ekonominya terbantut susulan krisis kewangan Asia pada 1997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini lagi viral ya videonya ya. Salah satu dari tokoh politik dan pebisnis senior di Malaysia yang dikenal dengan Mr. Kuli ini mengatakan bahwa Malaysia itu bukan harimau ASEAN, lebih bagus atau lebih cocok disebut sebagai monyet. Tentu ini ada hal yang mendalam di balik dari pernyataan Mr. Kuli ini ya. Tapi sebelum ke sana, kita nanti akan coba menonton ya video tentang siapa sebenarnya Mr. Kuli ini. Oke, kita saksikan ya. Sebelum Padi lanjut untuk menjelaskan mengenai kenapa Malaysia lebih senang menggunakan nama-nama hewan untuk beberapa julukan ya. Oke, kita mulai aja video berikutnya ini.
Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai Mr. Kuli yang ternyata adalah salah satu juga sebagai orang kesultanan ya, artinya mempunyai darah biru kalau menurut Pak D ya. Tapi di sini dia mempunyai pengalaman yang cukup banyak ya, baik di bidang politik maupun di bidang bisnis di Malaysia itu sendiri, karena begitu banyak jabatan yang dipegangnya. Tentu ini menjadi suatu hal yang menjadi perhitungan ya di negara Malaysia. Jadi salah satu tokoh yang memang cukup diakui kemampuannya baik di bidang bisnis maupun di bidang politik. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika seorang tokoh berbicara tentu mempunyai maksud tertentu. Salah satunya yang cukup mengagetkan bagi kita semua adalah pernyataan Mr. Kuli ini bahwa Malaysia ini bukannya sebagai harimau ASEAN, ya lebih pantas kalau disebut sebagai monyet ASEAN mungkin maksudnya ya, ataupun sempat dikatakan juga sebagai harimau kecil ataupun sebagai naga kecil. Nah, pernyataan-pernyataan perumpamaan hewan ini sering sekali dilontarkan atau digunakan di Malaysia, termasuk pernyataan kalau netizen Malaysia itu untuk menghina orang-orang Indonesia atau negara Indonesia, itu mereka menggunakan istilahnya adalah gambar bukan beruk ya, tapi orang hutan ya, kalau yang Pak diperhatikan. Nah, tentu di sini jadi pemikiran Pak Di nih, apa nih perbedaan antara orang hutan dengan monyet? Nanti kita bahas ya. Tapi sebelumnya kita coba perhatikan dulu di sini bahwa dari ucapan yang diberikan oleh Mr. Kuli ini, kenapa dia menyebutkan sebagai monyet di ASEAN untuk Malaysia itu karena ada alasannya, yaitu bahwa istilah monyet ini mengacu kepada hewan yang memang suka berilusi kalau menurut orang-orang di Malaysia ya, suka melamun, suka halusinasi. Dan julukan ini bukan tanpa sebab ya, karena pernyataan dari salah satu Perdana Menteri di Malaysia itu mengatakan bahwa Malaysia ini adalah termasuk negara maju di ASEAN, termasuk negara makmur di ASEAN, dan itu harus diperjuangkan terus dan dipertahankan terus. Tapi faktanya semenjak krisis moneter pada tahun 1997 kemudian berlanjut ke 1998 dan kemudian disambung lagi dengan adanya bencana COVID ya, atau wabah COVID-19, ini menambah terpuruknya perekonomian dari negara Malaysia. Tapi sebenarnya bukan hanya Malaysia ya, seluruh negara di dunia ini pun mengalami hal yang sama. Namun di sini masalahnya adalah Malaysia kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi tersebut hingga tahun ini, tahun 2024. Nah, saat ini bahkan Perdana Menterinya pun sudah mengatakan untuk tidak lagi membangun gedung-gedung bertingkat tinggi yang menjulang tinggi untuk persaingan secara internasional. Cukup mereka mempunyai salah satunya adalah menara kembar Petronas ya. Nah, dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa memang perekonomian mereka sekarang sedang mengalami laju perpelanan ya, atau maju secara perlahan. Ya, nah ini menyebabkan mereka harus mengecangkan ikat pinggang sehingga rakyatnya diminta untuk tidak bersenang-senang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa terhadap perekonomian Malaysia. Nah, kata-kata yang diutarakan oleh PM tersebut itu dianggap sebagai halusinasi atau ilusi ya, ketika dikatakan Malaysia itu adalah negara makmur, negara maju ya, itu dikatakan sebagai ilusi. Nah, yang dimaksud dengan ilusi seperti ini dia gambarkan dengan hewan yang namanya monyet. Nah, sehubungan dengan monyet ini dikatakan sebagai monyet, ini kenapa? Karena begini, monyet itu adalah posisi tertinggi dari keturunan di bawahnya ya, silsilahnya seperti itu. Karena hewan-hewan primata seperti ini
yang dimaksud dengan golongan monyet itu ternyata itu banyak jenisnya. Ada beruk, ada bekantan, ya, kemudian ada kera dan lain-lain. Padi juga nggak hafal, ya. Nah, kita coba tengok sebuah pernyataan dari salah satu netizen Malaysia yang berkomentar seperti ini. Banyak marah kuli. Nah, kulinya marah-marah nih ya. Tapi kuli kali ini cakap betul dan fakta. Daripada hari-hari orang atas berangan-angan beri harapan bahwasannya Malaysia akan jadi ASEAN Tiger. Dan orang jenis suka berangan digelar beruk sebab beruk suka duduk di atas pohon, di atas pokok berangan. Nah, maksudnya ini adalah pernyataan dari kuli ini itu adalah betul dan merupakan fakta. Karena orang banyak berangan-angan memberikan harapan kepada Malaysia bahwa Malaysia itu adalah macan atau harimaunya ASEAN. Padahal orang-orang berangan-angan itu diberi gelar sebagai beruk. Kenapa diberi gelar sebagai beruk? Karena beruk, ya, menurut mereka orang Malaysia, beruk itu suka duduk di atas pohon sambil berangan-angan atau berhalusinasi atau bermimpi. Nah, ini pernyataan yang Pak D juga baru dengar ya. Ternyata untuk definisi sebagai beruk ataupun monyet itu adalah hewan yang suka nongkrong ya, duduk-duduk di atas pohon, kemudian berhalusinasi atau berangan-angan ataupun bermimpi. Nah, inilah pernyataan yang dianggap cocok oleh beberapa netizen Malaysia untuk kondisi dari Malaysia saat ini ya, yaitu bukan lagi sebagai harimau ASEAN tetapi sebagai monyet ASEAN. Nah, sekarang Pak Di masuk ke perbedaan antara monyet dan orangutan ya, karena ini perlu diklarifikasi ya, karena sering sekali netizen dari Malaysia ini mengatakan ya bahwa orang Indonesia atau Indonesia pada umumnya itu mereka anggap sebagai orangutan ya, itu anggapan mereka ya. Nah, ini juga Pak Di nggak tahu mengapa mereka ya sering sekali menggunakan istilah-istilah hewan untuk mendeskripsikan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu. Atau mungkin karena latar belakang mereka sebagai bangsa Melayu yang sering sekali menggunakan istilah-istilah ataupun pepatah-pepatah ya, yang biasa dilakukan pada suatu puisi ataupun pantun ya. Nah, mungkin dari situ mulanya ya. Nah, berkenaan dengan orangutan ya, kalau Indonesia disebut sebagai orangutan ya nggak apa-apa sih kalau Padi ya, nggak ada masalah gitu loh. Karena kalau menurut ini pencarian Padi ini, Padi bacain aja ya, orangutan itu mempunyai keunggulan-keunggulan yang cukup signifikan ya, dibandingkan tadi dengan monyet ataupun dengan kera ataupun dengan beruk ya. Nah, ini ya kelebihan dari orangutan. Yang pertama itu adalah kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Yang kedua, kekuatan fisik yang hebat. Yang ketiga, kecerdasan yang tinggi. Yang keempat, mempunyai dukungan sosial terhadap kelompoknya. Kemudian mempunyai perawakan yang tangguh. Kemudian juga dia mempunyai kemampuan berbicara, lalu juga berperan dalam ekosistem dengan aktif. Nah, inilah kelebihan-kelebihan dari orangutan. Sementara kekurangan dari orangutan, kalau menurut Wikipedia di sini tidak ada, kecuali berhubungan dengan masalah orangutan bersinggungan dengan manusia-manusia yang menempati wilayah orangutan ya. Nah, sementara kalau monyet di sini, ini kelebihannya adalah makanannya itu fleksibel, kemudian mempunyai kemampuan motorik yang tinggi. Monyet kita tahu sendiri mempunyai kaki dan tangan yang kuat ya, sehingga bisa beradaptasi di lingkungannya di atas pohon ya.
kemudian juga kemampuan beradaptasi, kemudian juga ada kemampuan sosial yang kompleks juga, lalu mempunyai keindahan dan keunikan, yaitu tadi karena monyet itu ternyata kan banyak tuh, beragam ya, ada yang disebut sebagai beruk, disebut sebagai bekantan, disebut sebagai kera, disebut sebagai juga beruk, tadi mungkin Pak Adi sudah sebutkan ya beruk ya, dan masih banyak lagi jenis-jenisnya. Artinya kalau Mr. Kuli tadi mengatakan Malaysia adalah monyet ASEAN, berarti banyak dong ya. Karena silsilah monyet itu turunannya banyak, jadi jenisnya bermacam-macam gitu. Nah, kemudian monyet juga kan banyak keindahan dan keunikannya karena jenis-jenisnya itu tadi ya. Nah, di sini juga berperan sebagai polinator, yaitu kadang monyet itu juga memakan yang nama nektar atau serbuk sari dan biji-bijian, juga menarik dan juga menghibur. Nah, itu kelebihan dari monyet. Sementara kekurangan monyet adalah, ini monyetnya termasuk silsilah ke bawahnya ya, kekurangannya adalah sensitif terhadap perubahan lingkungan, kemudian mudah terserang penyakit, ya. Kemudian kecemasan dan stres yang tinggi, jadi gampang stres, gampang cemas. Kemudian mudah dikomersialisasi, ya karena tadi itu kelebihan-kelebihan dia mempunyai berbagai jenis monyet ya, akibatnya mudah dikomersialisasi, dijadikan sebagai objek ya. Kemudian juga dianggap sebagai binatang yang predasi, yaitu binatang yang menjadi mangsa ya, predator di alam liar, seperti jadi mangsa harimau, ular, dan beberapa jenis burung pemangsa ya. Nah, ini perbedaan antara orangutan dan monyet tadi beserta turunannya. Tentu di sini kita cukup senang juga kalau dibilang sebagai orangutan daripada dipanggil sebagai monyet ya. Nah, inilah gambarannya, perbedaannya ya. Jadi kalau kita bandingkan lagi, ada Mr. Kuli juga mengatakan bahwa Malaysia bisa disebut sebagai harimau kecil. Harimau kecil dibandingkan dengan harimau besar, tentu kalau mengaum ya, itu lebih bersuara mana? Ya pasti yang besar. Kalau harimau kecil berarti suaranya kecil. Kalau suara kecil apa? Tidak didengarkan atau tidak terdengar dengan maksimal. Kemudian juga dikatakan sebagai naga kecil. Kenapa kok bukan dibilang sebagai naga besar? Iya, kalau naga kecil walaupun dia bisa menyemburkan api, biasanya naga seperti itu ya, di halusinasi itu dia bisa menyemburkan api. Ya apinya kecil, mungkin sekecil api korek ya, sehingga tidak ada pengaruhnya, itu dikatakan sebagai naga kecil. Kemudian dibilang sebagai monyet, ya itu tadi dibilang sebagai monyet karena orang Malaysia ini dikatakan suka melamun, suka berhayal, suka berhalusinasi di atas pohon. Nah, inilah menurut Pak D ya, penjelasan Pak D. Kalaupun ada kesalahan dalam penjelasan ini, coba tolong diperbaiki ya di kolom komentar supaya informasinya menjadi lebih baik lagi. Nah, teman-teman, inilah gambaran yang bisa Pak D uraikan dari mengumpulkan beberapa informasi mengenai kenapa Mr. Kuli menyebut Malaysia sebagai monyet ASEAN. Nah, daripada ini aja dulu, kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.